wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasun amaluhu wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah curahkan pada kita semua, nikmat umur, kesehatan, kesempatan, lebih dari itu nikmat iman dan Islam. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepadanya, kita senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan maunahnya. Lebih dari itu, syafaat yang kita harapkan nanti di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah fastabiqul khairat, segenap lapisan pengurus dan anggota yang hadir pada subuh hari ini dalam rangka mengisi sebagian kecil dari kewajiban kita, yakni talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menimba ilmu itu diwajibkan oleh Allah setiap insan yang muslim, laki-laki dan perempuan. Maka melaksanakan hal seperti ini adalah hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Berdasarkan hadis yang kita bacakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Didukung oleh hadis yang lain maupun orang banyak mengatakan hadis itu dhaif. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, dari lahir diawali dengan kalimat thayyibah azan sampai mati ditalkinkan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan ketika orang mati dengan ucapan la ilaha illallah. Bapak ibu sekalian berbahagia, dengan menghemat waktu kita masuk sedikit tausiah pagi hari ini. Judul yang telah diberikan oleh panitia menyambut bulan Muharram, dalam bahasa lain menyambut tahun baru Islam. Apa rahasia di balik tahun baru Islam? Kita kadang-kadang berbangga sehingga membuat satu acara hari ulang tahun yang kesekian kali. Padahal rahasia di baliknya berganti tahun, bertambah umur. Bertambah umur semakin dekat kepada kematian, kurang kontrak hidup. Kematian pindah tempat dari dunia ke alam pemisah, alam barzah. Kita ini pindah-pindah 5 kali. Yang pertama, kita berada dalam alam roh, dalam genggaman Allah.
Berapa lama wallahu a'lam. Setelah itu kita pindah ke alam rahim, dikandung oleh ibu, mak kita masing-masing. Dalam rangka waktu yang umum adalah kurang lebih 9 bulan. Habis 9 bulan kita lahir, pindah ke alam dunia. Ini menurut permintaan masing-masing. Ada yang 1 hari sudah lahir langsung meninggal. Bahkan dalam rahim ibu ada yang meninggal, enggak sanggup menengok dunia yang luas ini. Ada yang meninggal umur 5 tahun, belasan tahun. Di kita yang usia lanjut ini sudah banyak kontrak, 60, 70-an tahun. Kalau kami lahir pribadi, tengok di catatan orang tua ayah, 17 Muharram. Jadi Muharram ni hari ulang tahun kami. 17 Muharram 1373 Hijrah. Jadi kalau dihitung dalam tahun Hijrah, umur kami sudah 74 tahun. Berarti tahun Masehi baru 72 tahun. Jadi supaya jangan terlalu banyak didengar, ambil tahun Masehinya, 72 tahun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi hadis kita bacakan, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu umurnya panjang, amalnya baik. Semakin tua semakin taat kepada Allah, semakin tua semakin berkurang dosa. Itulah insan yang kamil, manusia yang sempurna. Sempurna hakikinya itu bukan milik kita, itu milik Allah. Tapi kita berusaha menjadi orang yang terbaik di kalangan orang yang baik. Dan wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umuru wa sa'amalu. Bertambah umur, bertambah dosa. Bertambah umur, bertambah dosa. Ini seburuk-buruknya manusia. Semakin bertambah umur, semakin jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, jauh dari ibadah. Ini adalah manusia yang kita takuti. Padahal segala sesuatu yang Allah berikan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha hari ini jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Besok lebih baik lagi daripada hari ini. Kalau sama, Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, man kana yaumu misla amsi fahuwa khosirun. Orang yang hari ini sama dengan hari sebelumnya, enggak berubah, maka orang itu, kata beliau, adalah khosirun, rugi. Dari kemarin sampai hari ini kayak gitu, tidak ada perubahannya, rugi. Yang kedua, man kana yaumu syarrun min amsi fahuwa halikun. Orang yang hari ini lebih buruk dari sebelumnya, tadi sama, sekarang lebih buruk, fahuwa halikun. Orang itu adalah celaka, lebih rugi, bukan rugi tapi bangkrut. Yang sebaiknya, man kana yaumu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini lebih baik dari sebelumnya, itulah orang yang beruntung, orang yang diharapkan. Karena manusia itu diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini dijadikan Allah untuk mengabdi kepada Allah, menjalin ukhuwah sesama manusia, saling nasihat menasihati. Alhamdulillah, 5 masjid di sekitar ini punya persatuan Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat, mari kita pacu kebaikan. Bukan hanya kebaikan akhirat, tapi juga kebaikan dunia. Jangan diharap kesenangan dunia tanpa berusaha.
Tapi jangan ditunggu kebahagiaan akhirat tanpa beribadah. Usaha untuk dunia, ibadah untuk akhirat. Mari kita bekerja, mari kita beribadah. Pekerjaan adalah untuk dunia, ibadah adalah untuk akhirat. Ada 4 Bapak Ibu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Setelah kita berhadapan Allah, dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabbal, hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Beliau mengatakan, la tazulu qadamal abdi hatta yus'al min arba'ati asya. Ketika kiamat sudah terbentang, manusia sudah keluar dari kuburnya, mereka berdiri masing-masing di tempat yang ditentukan oleh Allah, mau melangkah. Belum melangkah, mau melangkah. La tazulu qadamal abdi hatta yus'al min arba'ati asya. Tiba-tiba muncul 4 pertanyaan. Belum berkisar dari tempat berdiri, pertanyaan sudah menunggu 4 macam yang harus kita pikirkan hari ini, bukan besok. Di antaranya an umurihi fima afna. Umur yang kamu minta kemarin, kemana kamu arahkan? Apa kamu gunakan? Kita habis solat sering minta Allahumma tawil umurana, ya Allah tambah umur kami. Semakin bertambah semakin besar tanggung jawabnya. Nanti akan minta pertanggungjawaban umur 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Kemana kita pergunakan? Umur. Kita ditanya. Nur Syahjani dalam sebuah lagunya mengatakan, di satu saat kamu kan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu kamu amalkan? Umur, harta, ilmu akan diminta jawaban di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu, orang yang meninggal itu jarang kita temui tersenyum. Orang yang mau meninggal itu jarang kita temui tersenyum. Kebanyakan air matanya keluar. Bukan karena sakitnya mati, bukan karena takutnya mati, bukan karena tinggal harta, tapi adalah penyesalan umur yang kita sia-siakan. Umur sangat berharga. Hidup di dunia ini hanya sebentar Bapak Ibu. 60-70 tahun itu sebentar dibanding hidup di alam barzakh. Alam kubur itu hidupnya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tak terpikirkan oleh kita hari ini. Tapi hidup di dunia hanya puluhan tahun, kita puntang-panting peras keringat untuk mengurus hidup yang sementara. Bahkan tidak memperhitungkan halal haram. Yang penting dapat. Pada rasikonya menunggu di balik kematian. Yang pertama, umur akan diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua, anjasadi fima abla. Sehat kita, muda kita, kemana kita tuakan? Kadang sudah tua banyak mengeluh, kenapa enggak jamaah, banyak sakit-sakitan. Ketika muda kemarin habis dengan berpoya-poya. Maka al-fikru qabla rihan wan nadamu ba'da khusra. Pikir dahulu itu pendapatan, setelah kemudian tak berguna lagi. Manfaatkan hari ini sebelum datang hari esok. Inilah rahasia tahun baru, menyambut Muharram. Bukan kita cerita yang terjadi pada bulan Muharram, terdamparnya kapal Nabi Nuh, selamatnya Nabi Yunus dari telanan ikan, selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Itu sudah dalam benak masyarakat semuanya. Tapi rahasia begitu yang perlu kita koreksi,
yang perlu kita pahami, kita teruskan dalam hidup dan kehidupan kita. Muda kemarin, kemana kita tuakan. Yang kedua, yang ketiga, an ilmihi fi ma'amila bi. Kita semua punya ilmu ala kadar, tapi ada nak ilmu itu diamalkan? Bapak Ibu, waktu 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh terdengar kemandangan azan di masjid, di musalla. As-salatu khairum minan naum. Subuh, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. 5 waktu terdengar di setiap masjid. Ada tak tergugah pendengaran kita mendengar panggilan azan itu? Pada yang manggil itu Allah lewat muazzin. Muazzin itu hanya baca. Yang manggil itu sebetulnya Allah. Allah menghimbau, mengingatkan kepada semua kita, kerjakan solat. Waktunya sudah nyampe, waktunya sudah datang. Ada tak kita langkahkan kaki, ayunkan tangan ke tempat-tempat jemaah? Kita tahu itu panggilan azan untuk solat, kita tahu. Tapi kadang-kala kita masih sibuk di tempat pekerjaan. Nanti. Padahal akan mengalami penyesalan besok. Ada 5 macam Bapak Ibu penyesalan sesudah kematian. 5 macam penyesalan setelah kita meninggal. Di antara yang 5, yang pertama, man mata bi tarki shalah bi sihhati wa mardi. Orang yang mensia-siakan solat ketika dia sehat, apalagi ketika dia sakit. Menunda-nunda waktu solat nanti akan menimbulkan penyesalan sesudah kematian. Enggak bisa dijemput lagi. Ini penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua, orang yang mati dengan tidak mendengarkan pengajian dan ilmu. Ketika ada jamaah mengumpulkan pengajian, dia seolah-olah enggak butuh, enggak perlu. Sudah solat subuh, kita jamaah, kita ada ceramah pengajian ala kadar setiap pagi minggu di setiap masjid. Kadangkala protokol berdiri, dia keluar seolah dia enggak butuh, nanti nyesal. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu ratapan kita nanti orang yang tak mau dengar pengajian. Di akhirat nangis. Tangisannya, lau kunna nasma'u aw naqilu. Kalau kemarin kami dengar pengajian, kami mendengarkan ceramah, kami menambah ilmu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan jadi penduduk neraka sa'ir. Orang yang malas dengar ceramah, dengar pengajian, tempatnya nanti di akhirat sa'ir. Orang yang meninggalkan solat, tempatnya sakar. Orang yang lalai solat, tempatnya wail. Sudah siap tempat oleh Allah, tinggal kita pilih, mau sa'ir, mau sakar, nah, mau wail, tinggal pilih. Tentu orang-orang yang beriman milih syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beri kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jangan kami masuk neraka. Masuk syurga enggak perlu diminta, sudah dijanjikan oleh Nabi. Nah, jadi masuk syurga tak perlu diminta, sudah dijamin oleh Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk syurga. Sudah dijamin. Jatah kita enggak hilang. Tinggal lagi kapan masuknya. Nah, pertama atau terakhir. Orang yang masuk terakhir transit dulu di neraka. Na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang ketiga, ilmu. Mari kita amalkan ilmu. Kalau terdengar azan, berarti waktu solat masuk. Tinggalkan pekerjaan, laksanakan solat. Bagi kita bapak-bapak, tempat solat yang sebaiknya berjamaah di masjid, di surau, di musalla.
di mana tempat-tempat berjamaah. Bagi ibu-ibu, solatnya terbaik di rumah, tapi tidak dilarang ke masjid. Tidak dilarang. Tapi ternyata di lapangan kadang-kadang terbalik. Yang banyak solat jamaah itu ibu-ibu. Bapak-bapak sibuk di waktu solat, rugi. Yang ketiga, yang keempat, bapak ibu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, an malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu. Tadi yang tiga ditanya satu-satu. Kemana umur, kemana muda, kemana ilmu dipergunakan. Tapi yang empat ini ditanya muka belakang, ujung pangkal. An malihi, hartamu dari mana kamu dapati? Dari jalan halal atau jalan haram? Di pertanyaannya ada jalan syubhat. Karena halal itu jelas dinyatakan Nabi, al halalu bainun wal haramu bainun. Yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara kedua halal haram adalah pekerjaan yang samar-samar. Orang yang berbuat syubhat faqad waqa'a fil haram, diragukan terjebak kepada yang haram. Tapi orang yang berhati-hati tentang syubhat, maka dia selamat agamanya, selamat kehormatannya, selamat dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari mana harta kita dapati? Kemudian wa fima anfaqahu, untuk apa gunanya? Di sepeser pun harta kita, duit kita itu enggak habis ditelan makan minum. Pertanggungjawabannya nunggu di balik dunia ini. Nah, kewajiban tanggung jawabnya nunggu. Padahal harta itu secara lahirnya udah habis. Beli makanan, beli pakaian, ada yang diinfakkan, beli rokok dan lain sebagainya. Udah habis, nggak ada lagi. Tapi pertanggungjawabannya menunggu di alam sana. Dari mana kita dapati dan untuk apa kita pergunakan? Ini harta. Makanya Bapak Ibu, rezeki dengan harta beda. Kalau harta itu kekayaan, uang yang di ATM, uang di dompet, uang di lemari, itu harta. Yang rezeki itu wa ma akaltum wa ma labistum wa ma anfaqtum fi sabilillah. Yang sudah kita makan minum, sudah kita pakai dan diinfakkan di jalan Allah. Maka di masjid ada kotak-kotak infak. Nah, itu bukan kotak sedekah, kotak infak. Kalau infak itu dengan harta. Tapi kalau sedekah boleh dengan senyum. Tabassama ala ahika sadaqatun. Senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Senyum itu sedekah. Tapi kalau infak dengan harta. Nah, kalau jalan kota itu kebiasaan kita mengeluarkan uang di kantong. Uang ada 4 lembar, merah, biru, hijau, oranye. Oranye itu tukar 5.000. Yang mana kita keluarkan yang 4? Tapi jangan kesal orang yang berinfak sedikit, tapi ikhlas dari banyak, enggak ikhlas. Nah, di sebaik-baik amal itu khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu biar dikit tapi terus. 5.000 setiap waktu daripada 100.000 satu kali 1 tahun. Lebih baik 5.000 setiap waktu. Tapi yang terbaik lagi 100.000 setiap waktu. Ini yang terbaik. Tapi ukur saja dengan keikhlasan dan kemampuan. Bukan kemampuan dulu, keikhlasan dan kemampuan. Allah tidak tengok jumlah besarnya. Impak 100, 50, 10, 5.000 enggak. Tapi Allah tengok ikhlasnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah rahasia di balik pergantian tahun. Bertambah umur, bertambah kebaikan. Bertambah umur, berkurang kontrak hidup. Bertambah umur, semakin dekat kepada kematian. Bertambah umur, akan dekat kepada alam barzakh, alam kubur. Dalam kubur itu sendirian Pak Bu, tidak ada teman. Terkecuali teman adalah amal ibadah. Kita diantar ke kubur itu oleh 3 kelompok.
diantar oleh keluarga, masyarakat, diiringi jenazah sampai ke pemakaman, diantar oleh harta, kain selimut di atas jenazah itu berlapis-lapis kain baru-baru, dan diantar oleh iman, amal dan ketakwaan sampai di liang lahat, masuk liang kubur, masuk liang lahat, yang dua keluar tinggal. Suami istri baru menikah 3 bulan meninggal. Istri meninggal atau suami meninggal, salah satu enggak boleh masuk, tinggal di luar. Dengan tetesan air mata melepas kekasihnya berangkat. Nangis suami meninggal, nangis istri meninggal. Tapi kalau suami yang meninggal, itu istri itu nunggu 4 bulan 10 hari. Lama, Pak. Tapi kalau istri yang meninggal, bapak bisa nikah besok. Kan enggak pakai iddah. Ini bahayanya. Kalau ibu yang meninggal, suami bisa nikah besok. Hari yang ke-7 yasinan langsung ijab kabul, boleh. Tapi kalau bapak yang meninggal, ibu-ibu telantar dulu 4 bulan 10 hari. Kalau enggak hamil. Kalau hamil, tunggu hamil lahir. Enggak boleh menikah dalam keadaan hamil. Kalau hamilnya muktabar atau resmi, terkecuali kecelakaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 4 diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Maka kita harus bersiap. Kata seorang ulama faqih, Ibnu Saufi, dia mengatakan persiapan menjelang mati itu ada 4. Agar kita mati sa'adah, mati husnul khatimah, persiapkan 4 macam. Di antara yang 4, yang pertama, kalau kita ingin selamat dalam kematian, adalah dekatkan diri kepada Allah. Istiqda bi a'malis sholihah, bersegera dengan beramal soleh, berbuat kebaikan. Salah satunya tentu solat dijaga. Solat bagi bapak-bapak, bagi kita laki-laki ini, solat yang terbaik adalah jamaah. Aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan solat, bayar zakat, solat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang rukuk. Maksudnya solat berjamaah. Orang yang solat sendirian berarti man syadza syudza finnar. Orang selalu mengasing-asingkan diri di dunia, dikhawatirkan nanti di akhirat akan diasingkan oleh Allah. Na'udzubillah. Yang pertama adalah bersegera untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, imtina'u ma nahahullahu anhu, jaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, singkat. Yang ketiga, tadarru indallah wasabbit indahu, dekatkan diri kepada Allah. Tetap jangan goyang, jangan berubah. Dekat dalam artian kepada Allah bukan dekat secara fisik. Nah, karena Allah itu tidak punya fisik. Dekat dengan Allah itu kita merasa diawasi oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah bersamamu barang di mana ada kamu. Hadir, rasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada, insya Allah terjaga dari perbuatan maksiat. Tapi asal lupa kepada Allah, kemaksiatan sudah mengejar kita. Yang ketiga adalah rasakan, jauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, yang ketiga, dekatkan diri kepada Allah. Yang keempat atau yang terakhir, berusaha. Jadi ayyaj'ala khatimahu bil khair, jadikanlah akhir hidupmu dengan kebaikan. Enggak bisa dengan doa saja, Pak Ibu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami dengan kebaikan, jangan dengan keburukan. Tapi tidak diiringi dengan usaha, doa tidak diijabah oleh Allah. Usaha, doa, usaha. Sambil kita berdoa, ya Allah jadikan akhir hidup kami husnul khatimah, kerjakan suruh, tinggalkan larangan. Tapi kalau sebaliknya kita doa tidak didengar oleh Allah.
sesuai dengan perbuatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah rahasia di balik pertukaran tahun, bertambah umur, kurang jatah hidup, dekat kepada kematian, alam kubur sudah menunggu. Alam kubur sudah menunggu. Kabru, kubur yang disediakan oleh masyarakat, orang banyak, akan ditempati oleh sendirian. Oleh sendirian. Tidak ada teman. Cuman temannya dia apa? Amal ibadah yang pernah kita lakukan, walaupun sedikit, sekecil apapun, akan berguna dan bermanfaat ketika kita mengalami kematian, hidup dalam alam barzah. Maka jangan kita sibuk berhura-hura melaksanakan hari ulang tahun tanpa diiringi dengan amal ibadah. Ini sia-sia. Sebaik-baik umur, panjang umur, banyak kebaikan. Seburuk-buruk umur, panjang umur, buruk perilaku. Itu saja barangkali tausiah singkat kita pada pagi hari ini dalam rangka menyongsong datangnya tahun baru, bertambah usia dekat kepada kematian. Kalau sudah mati, pindah ke alam barzah, dalam alam kubur. Pertanyaan sudah menunggu 4 macam. Enggak ada yang membela terkecuali amal ibadah. Jangan diharap pembela diri dengan alasan dicari-cari, mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Surah Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditutup mulut, enggak bisa ngomong, yang ngomong tangan, yang jadi saksi 2 kaki dari apa yang kita lakukan semasa hidup diberikan oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup dengan salam, kalau ada yang mau tanya silakan kalau masuk salam. Tidak ada yang tanya, kita tutup. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kami pribadi. Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka pada orang yang pandai ngomong tapi tidak mampu mengamalkan. Ngomong pandai, ngomong bisa, tapi mengamalkan enggak bisa. Itulah orang yang paling dimurkai oleh Allah. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nasta'udaka wa nastahfizuka adayanana wa imanana wa a'malana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana fadud ilaina indah tiyajina ilaih fala tunsina wa abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ta'kilna bi anfusina fa najis wa la ila ghairina fa nadih. Allahumma khurusna bi ainikal ladzi la tanam wa knufna bi kanabikal ladzi la yuram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina
walidina wa liwalidihim warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.